Literasi Telkom University. Di video ini, aku akan berbagi pengetahuan tentang kemampuan literasi digital oleh Cengiz tahun 2009. Yang pertama, kita akan membahas play. Play adalah kemampuan kita dalam menggunakan suatu media, tapi tidak hanya sekedar mengakses. Nah, di sini kita sebagai pengguna harus bisa mengeksplor lebih dalam, di mana kita harus mengetahui seluk-beluk aplikasi yang digunakan loh. Contohnya, ketika kita mengeksplor Instagram, maka kita akan mengetahui banyak fitur yang disediakan. Nah, dengan itu kita dapat berkreasi sesuai minat dan keahlian kita. Yang kedua, ada simulation. Simulation adalah kemampuan kita untuk mengamati, mencoba, dan mensimulasikan sesuatu secara digital. Dengan cara bereksperimen, kita bisa lebih memahami dan mendapatkan sesuatu yang baru, baik itu pengetahuan ataupun pengalaman. Contohnya game Homemaker Mother Simulator ataupun The Sims 4. Ketiga, ada performance. Performance adalah kemampuan kita improvisasi agar bisa mempelajari pengetahuan dan pengalaman menggunakan media sosial. Dengan ini, kita bisa menumbuhkan pemahaman dan lingkungan seseorang dalam media digital. Contohnya, seperti mengikuti budaya cosplay yang ada di Jepang, dan ini bisa membuat kita menghargai perbedaan perspektif. Yang keempat, ada appropriation, yaitu di mana kita bisa memanfaatkan konten media dengan menyatukan unsur budaya di media. Contohnya video YouTube Wonderland Indonesia by Alfie Rev yang menggambarkan keindahan Indonesia dalam satu video lalu dibagikan ke dalam media sosial YouTube. Yang kelima, ada multitasking. Multitasking adalah bagaimana kita harus bisa mengerjakan beberapa aktivitas atau kegiatan sekaligus. Dengan multitasking ini, kita bisa meningkatkan monitoring dan respon terhadap informasi di sekitar. Contohnya, ketika kita menonton film berbahasa Inggris, secara nggak langsung otak kita akan terlatih dan merekam kosakata baru. Yang keenam, distributed cognition, di mana kemampuan kita berinteraksi dengan media informasi yang didapatkan atau cara kita menyikapi suatu informasi di dalam media. Contohnya, pada kasus COVID-19, kita harus bisa mencari tahu lebih dalam lagi mengenai apa itu COVID-19, apa itu penyebabnya, sehingga kita bisa menemui jalan untuk mengantisipasi agar terhindar dari virus tersebut. Ketujuh, ada collective intelligence, yaitu kemampuan kita untuk bisa menyatukan dan membandingkan pemikiran sendiri dengan pemikiran orang lain untuk menghasilkan tujuan bersama. Contohnya konten diskusi seperti Mata dan Jua di YouTube. Yang kedelapan, ada judgment. Judgment adalah kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi. Ini seperti menyaring berita, fakta, ataupun hoax, di mana informasi beredar di media sosial. Contohnya, ketika kita mendapatkan informasi di media sosial, kita harus bisa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya melalui 5W dan 1H. Yang kesembilan, ada transmedia navigation, yang mana kemampuan untuk mengikuti alur cerita dan informasi dari berbagai media yang berbeda. Karena itu, kita harus mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan berbagai jenis media, baik itu elektronik, cetak, ataupun online. Contohnya seperti membaca cerita melalui Wattpad, ataupun membaca buku melalui e-book. Yang ke-10, ada networking. Networking adalah kemampuan kita untuk mencari, menyintesis, dan menyebarkan informasi. Contohnya ketika kita mengikuti akun Instagram Vokaltif dan menemukan konten yang pantas disebarkan sehingga informasi tersebut bermanfaat untuk orang lain. And last but not least, ada negotiation. Negotiation adalah kemampuan kita untuk saling memahami serta menghargai berbagai perbedaan dan mengikuti norma-norma yang ada di setiap komunitas. Contohnya kita mengikuti forum internasional, tentunya akan menemukan banyak hal perbedaan seperti gaya bahasa, perilaku, dan lain-lain. Karena itu harus saling menghargai. Nah, gimana nih teman-teman pembahasan tentang kemampuan literasi digital oleh Cengiz? Semoga mudah dimengerti dan dipahami ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.